Cerita ini berpusat pada seorang pria parubaya bernama Beryl Garden, seorang guru dojo di sebuah desa kecil. Saat sedang berlatih, ia merasa diperhatikan oleh sang ayah. Namun ternyata sang ayah hanya melamun, berpikir kapan putranya itu akan memberinya cucu. Meski terus diusir oleh sang ayah, Beryl tetap bersiap untuk melatih anak-anak di dojo. Meskipun sudah waktunya untuk mulai bekerja, sang ayah masih saja menuntut, bahkan memintanya untuk mencari bibit unggul di antara murid-muridnya. Dahulu, saat masih muda, Beryl pernah bercita-cita menjadi pendekar pedang terkuat. Kini, meski menyadari usianya tidak muda lagi, ia merasa bersyukur karena masih bisa menggunakan keahliannya untuk mengajar generasi muda. Walaupun teknik berpedangnya terbilang biasa saja, tapi tetap percaya diri mampu mengajar dengan baik. Setelah selesai mengajar, Beryl terlihat makan bersama kedua orang tuanya. Namun, lagi-lagi sang ayah menuntutnya untuk segera menikah dan memberinya cucu. Saat sang ayah meminta istrinya mendukung permintaannya, Beryl awalnya mengira ibunya akan berpihak kepadanya. Tapi ternyata, sang ibu justru ikut setuju dan mengatakan bahwa Beryl akan memberinya banyak cucu yang lucu-lucu. Tak lama kemudian, Beryl terlihat membukakan pintu untuk seorang tamu. Ternyata, tamu tersebut adalah murid lamanya, seorang gadis bernama Alucia yang sering mengirim surat ke dojo. Dari surat-surat itulah, Beryl dan ayahnya tahu bahwa Alucia kini telah menjadi komandan ordo kesatria kerajaan. Beryl pun menanyakan tujuan Alucia datang menemuinya. Alucia yang kini memiliki tanggung jawab besar sebagai komandan ditugaskan untuk melatih para kesatria kerajaan. Karena merasa dirinya belum cukup pantas, Alucia merekomendasikan Beryl untuk menjadi guru elit. Bahkan surat persetujuannya sudah dicap langsung oleh sang raja. Mendengar itu, sang ayah dengan bercanda berkata bahwa Beryl akan dieksekusi jika menolak. Namun Alucia membantah, memang tidak ada eksekusi, tapi tetap ada konsekuensi berat jika menolak tugas tersebut. Tanpa banyak bicara, Alucia berniat membawa gurunya itu hari ini juga. Menyadari bahwa ini bisa menjadi peluang bagi putranya untuk mencari istri, sang ayah langsung menyetujuinya. Bahkan menganggap Alucia cocok untuk Beryl. Tak bisa membantah, akhirnya Beryl ikut dan mereka pun terlihat sedang dalam perjalanan menggunakan kereta kuda. Dalam perjalanan, Beryl terkejut melihat pedang yang dibawa Alucia. Pedang itu adalah hadiah kelulusan dari dojo yang diberikan kepada murid-muridnya. Meski Beryl sempat menyarankan agar Alucia menggunakan pedang yang lebih hebat, Alucia menegaskan bahwa pedang pemberian gurunya itu adalah satu-satunya senjata yang ia butuhkan. Setelah menyebutkan julukan yang diberikan orang-orang di ibu kota kepada Beryl, Alucia menunjukkan ketidaksenangannya. Ia merasa julukan tersebut merendahkan sang guru yang sangat ia hormati. Meski hati Beryl merasa kurang percaya diri, Alucia berulang kali menegaskan bahwa dirinya yakin Beryl sangat layak menjadi seorang guru elit. Setibanya di ibu kota, Beryl langsung diantar ke sebuah penginapan mewah tempat ia akan bermalam. Keesokan harinya, para kesatria Ordo Liberion dikumpulkan untuk diperkenalkan kepada guru elit yang akan melatih mereka. Penampilan Beryl yang sederhana dan pidatonya yang kurang meyakinkan membuat sebagian besar kesatria meragukan kemampuannya. Setelah acara pagi itu, Beryl dan Alucia tampak berdiskusi mengenai jadwal mengajar yang akan dijalaninya agar kegiatan di dojo tetap berjalan. Beryl disarankan untuk mengajar 4 kali dalam sebulan. Kemudian, salah satu kesatria muda bernama Kuruni Cruciel yang pernah menjadi murid Beryl sekitar 2 tahun lalu sangat senang mengetahui gurunya akan mengajar lagi. Setelah seharian berada di ibu kota, Beryl memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, ia justru diusir oleh sang ayah. Rupanya, posisi Beryl di dojo akan digantikan oleh salah satu murid generasi pertamanya yang kini telah menjadi seorang petualang berperingkat platinum dan telah berkeluarga. Intinya, sang ayah hanya ingin anaknya yang sudah paruh baya itu mencari istri dan mulai membangun keluarga di ibu kota. Petualang bernama Randrit bahkan memutuskan pensiun dari dunia petualang demi fokus bersama istri dan anaknya. Melihat hal itu, sang ayah meminta Beryl untuk menyerahkan tugas mengajar di dojo kepada Randrit. Sementara dirinya fokus pada peran sebagai guru elit dan tentu saja mencari istri. Keesokan harinya, Beryl menceritakan soal pengusiran sang ayah kepada Alucia. Di tengah percakapan, Alucia menemaninya mencari tempat tinggal di kota Baltrain.
Dengan malu-malu, Alucia menawarkan agar Beryl tinggal bersamanya. Namun, Beryl menolak secara langsung yang membuat Alucia kaget dan langsung ngambek. Tidak mau menyerah, Alucia kemudian mengajak Beryl makan siang bersama. Beryl yang tidak peka menganggapnya biasa saja, sedangkan bagi Alucia itu sudah seperti ajakan kencan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara seseorang yang memanggil Alucia sambil mencemooh karena sedang bersama seorang pria tua. Saat menoleh, mereka melihat seorang gadis yang tampaknya tidak akur dengan Alucia. Beryl belum menyadari siapa sebenarnya gadis berambut merah itu. Namun saat mereka mencoba mengabaikannya, gadis tersebut justru mendekat dan menyindir bahwa pria tua seperti apa yang layak disebut guru oleh seorang komandan kesatria. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Surena dan mengungkap masa lalunya dengan Beryl. Untungnya, Beryl masih ingat bahwa Surena adalah salah satu murid pertamanya 20 tahun yang lalu. Setelah Surena meminta maaf karena selama ini tak pernah punya kesempatan untuk menemui Beryl, ia mengungkapkan bahwa keinginannya itu sudah lama ia pendam. Beryl merasa senang karena kedua muridnya kini telah tumbuh menjadi sosok yang hebat. Namun, Surena kemudian bertanya dengan curiga, kenapa Beryl bisa bersama Alucia di siang bolong seperti ini? Mendengar penjelasan dari Alucia, Surena langsung naik darah. Menurutnya, urusan seperti penginapan, rute kota, dan hal-hal detail lainnya, seharusnya dialah yang paling pantas memandu Beryl. Setibanya di penginapan, Beryl mengucapkan terima kasih atas rekomendasi Alucia yang terasa sangat nyaman. Saat mereka berdua meninggalkan tempat itu, Beryl sempat merenung di usianya yang sudah tidak muda. Ia merasa cukup kesulitan untuk beradaptasi tinggal di ibu kota secara mendadak. Karena itulah, ia sangat bersyukur memiliki murid-murid yang begitu perhatian kepadanya. Keesokan harinya, Alucia mengumumkan kepada para kesatria bahwa jadwal mengajar Beryl telah dimajukan dan ia akan mulai mengajar hari ini. Seperti yang terlihat sebelumnya, penampilan serta pidato Beryl yang kurang meyakinkan kembali membuat para kesatria ragu. Wakil komandan bahkan mengajukan protes karena merasa bahwa hanya seseorang dengan kemampuan di atas mereka lah yang layak untuk menjadi pengajar di Ordo Liberion. Untuk menguji kelayakan Beryl, wakil komandan menantangnya untuk bertarung sparring. Alucia langsung mengizinkannya karena ia melihat ini sebagai kesempatan emas bagi gurunya untuk menunjukkan kemampuannya. Sementara itu, para kesatria yang menonton tak henti-hentinya menyindir dan mempertanyakan keputusan Alucia. Meski Beryl sebenarnya merasa setuju dengan keraguan mereka dan menganggap dirinya tak pernah layak, sindiran dari Hambridge yang menganggap Alucia hanya terjebak nostalgia terhadap sosok gurunya yang dulu membuat Beryl tergerak. Ia memutuskan untuk menerima tantangan meski berniat kalah dengan cara yang tidak mempermalukan Alucia. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tidak bisa sembarangan. Kehilangan pekerjaan di usia senjanya akan jauh lebih merepotkan daripada sekadar pertarungan harga diri. Setelah berhasil mendaratkan satu serangan, Beryl langsung minta maaf. Takut serangannya melukai lawannya. Pada titik ini, semua orang masih mengira bahwa pukulan itu hanyalah keberuntungan semata. Memasuki ronde kedua, Beryl sudah tahu bahwa kecepatan dan kekuatan Hambridge jauh di atas dirinya. Namun karena pola gerakan Hambridge terlalu linear, Beryl bisa menghindari setiap serangan dengan sangat mudah. Saat Hambridge bersiap menggunakan teknik andalannya yang oleh banyak orang dianggap sebagai penentu akhir pertandingan, semua mata tertuju padanya. Mereka yakin ini akan jadi akhir dari pertarungan. Namun, dalam sekejap mata, apa yang terjadi justru membuat seluruh ruangan terdiam. Keheningan menggantikan keraguan. Semua orang seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Selesai sparring, Hambridge langsung mengungkapkan rasa kagumnya atas teknik luar biasa yang ditampilkan Beryl. Suasana yang sebelumnya negatif pun berubah drastis menjadi positif. Para kesatria yang tadinya meragukan, kini justru tak sabar ingin segera belajar darinya. Sebagai bentuk permintaan maaf dan juga perayaan atas bergabungnya Beryl sebagai guru elit mereka, Hambridge mengadakan pesta di luar bar atau di sebuah bar sepanjang malam. Ia berkali-kali meminta maaf atas kelancangannya tempo hari, namun Beryl hanya menanggapinya dengan tenang. Ia berkata, jika dirinya berada di posisi Hambridge, mungkin ia juga akan bersikap sama. Siapa yang tidak curiga kalau tiba-tiba ada pria tua dari desa yang datang untuk mengajar pasukan elit seperti mereka? Hambridge yang masih terkesima dengan teknik Beryl terus menanyakan bagaimana pria tua itu bisa melakukan semua itu. Beryl menjelaskan bahwa teknik Hambridge terlalu kaku dan
bisa ditebak. Jika saja gerakannya lebih fleksibel, Beryl tak yakin bisa menang darinya. Sementara itu, di dojo, ayah Beryl dan Randrit sedang berbicara tentang dirinya. Disinilah terungkap bahwa sang ayah sebenarnya menyadari bahwa takdir Beryl bukanlah sekadar menjadi guru dojo di desa kecil. Randrit, seorang petualang platinum yang sudah menjelajahi berbagai negeri, bahkan mengakui bahwa selama perjalanannya, ia belum pernah bertemu orang yang lebih kuat dari Beryl. Sudah seminggu sejak Beryl menjadi instruktur di sini, dan saat dua orang kesatria sedang berlatih bersama, Beryl datang untuk memberi mereka beberapa nasihat. Ia mengamati cara mereka bertarung, dan permainan pedang mereka cukup baik, tetapi menurutnya mereka perlu berlatih menjaga jarak. Ia menunjukkan bahwa jika terlalu fokus memperhatikan pedang lawan, maka lawan bisa mendekat tanpa disadari. Meskipun terlihat sepele, dalam pertarungan pedang yang sesungguhnya, setengah langkah jarak bisa menjadi penentu antara menang dan kalah. Beryl mengira ia hanya memberikan nasihat dasar kepada murid-muridnya, tetapi melihat cara semua orang memandangnya, seolah-olah ia baru saja melontarkan pengajaran terbaik sepanjang masa. Sejak duel Beryl dan Hambridge, para kesatria menganggap setiap kata yang keluar dari mulut Beryl seperti layaknya kitab suci. Ia harus mengakui bahwa hal ini membuat pekerjaannya jadi jauh lebih mudah. Setelah latihan hari itu selesai, Beryl duduk santai untuk beristirahat, dan Hambridge memberinya handuk untuk menyeka keringat. Beberapa menit kemudian, Kuruni mendekati Beryl dan bertanya apakah ia punya rencana setelah ini. Beryl sebenarnya tidak merencanakan apapun, jadi Kuruni menawarkannya untuk mengajaknya berkeliling kota. Saat Beryl memikirkannya, ia menyadari bahwa ia memang belum sempat melihat-lihat kota Baltrain. Jadi ia menerima tawaran Kuruni. Kuruni pun berlari dengan semangat untuk mengganti pakaiannya. Sementara itu, Alucia sedang sibuk bertemu dengan para pejabat kerajaan untuk memberikan laporan mengenai keadaan Ordo Kesatria, terutama setelah adanya instruktur khusus baru yang baru-baru ini dipekerjakan. Alucia meyakinkan mereka bahwa Beryl telah melampaui semua ekspektasi. Karena tidak ada hal lain yang perlu dibahas, pertemuan pun ditutup. Orang-orang pernah memperingatkannya bahwa jika ia ingin terus mengembangkan kemampuan berpedangnya, sebaiknya ia menghindari menjadi kapten kesatria karena beban birokrasi yang berat. Satu-satunya alasan ia mengambil posisi ini adalah karena ia membutuhkan jabatan yang memiliki kekuasaan untuk membawa Beryl ke panggung ibu kota. Dulu, saat Alucia masih kecil, orang tuanya membawanya ke dojo milik Beryl agar ia bisa belajar membela diri. Sejak pertama kali bertemu Beryl, ia tahu bahwa Beryl adalah orang yang baik hati. Setelah bergabung dengan dojo, Beryl melatihnya dengan ayunan pedang dan menyuruhnya melompat dari satu tunggul pohon ke tunggul lainnya untuk melatih kelincahannya. Ia juga memberikan latihan kekuatan dasar. Dan meskipun metode Beryl terkesan biasa saja, tak butuh waktu lama sampai Alucia merasa nyaman menggunakan pedangnya. Suatu hari, Beryl bertanya kepada Alucia apakah ia ingin melakukan latih tanding dengannya. Alucia pun langsung setuju dengan antusias, karena ia ingin menunjukkan semua yang telah ia pelajari. Namun saat ia benar-benar bertarung melawan Beryl, ia tidak bisa menemukan celah sama sekali dalam postur bertahannya. Karena Alucia tumbuh besar dengan belajar dari Beryl, ia mengira semua instruktur pedang sehebat Beryl. Tapi suatu hari, ketika Beryl membawa mereka untuk ikut serta dalam pertarungan latihan melawan dojo lain, ia menyadari bahwa ia salah. Orang yang menjadi lawannya benar-benar memiliki banyak celah dan kesabaran selepel balita. Karena ia menyerang Alucia secara membabi buta tanpa rencana sedikit pun. Seperti yang bisa diduga, Alucia dengan mudahnya mengalahkannya, bahkan tidak terasa seperti tantangan sama sekali. Setelah pertarungan latihan selesai, Beryl dan para muridnya mulai berjalan kembali menuju dojo mereka. Beryl senang karena murid-muridnya mendapat kesempatan untuk menghadapi orang-orang dengan gaya bertarung yang berbeda. Ngomong-ngomong soal itu, Alucia bertanya pada Beryl apakah dojonya memang lebih unggul dari rata-rata dibandingkan dojo lainnya. Tapi Beryl tak suka memikirkannya seperti itu. Memang mereka menang dalam pertarungan latihan hari ini. Tapi yang lebih penting adalah apa yang bisa dipelajari dari pengalaman itu, bukan soal menang atau kalah.
Alusia mengerti maksud dari apa yang Beryl sampaikan, tapi kemudian ia menyadari bahwa jepit rambutnya hilang. Ia sadar kemungkinan besar ia menjatuhkannya di dojo lawan tadi, dan benda itu sangatlah penting baginya. Maka ia mengatakan pada Beryl bahwa ia akan kembali setelah ia mendapatkan kembali jepit rambutnya yang hilang tadi. Alusia akhirnya tiba kembali di dojo lawan dan mulai mencari jepit rambut yang ia jatuhkan. Namun sayangnya, sepertinya orang yang tadi dikalahkannya yang menemukan jepit tersebut. Sesaat sebelum ia bertindak, tampaknya si pemuda itu akan bersikap baik dan mengembalikan jepit rambut tanpa membuat masalah. Tapi ia malah melemparkan jepit rambut ke dalam dojo dan berkata bahwa Alusia harus menghadapi mereka semua sekaligus jika ingin mendapatkan kembali jepit rambutnya. Memang, ia kalah dalam pertarungan latihan tadi, tapi menurutnya, tidak mungkin ia kalah kalau semua temannya mendukungnya. Mengingat betapa payahnya kemampuan pedang mereka sebelumnya, Alusia mungkin punya peluang bagus untuk mengalahkan mereka semua sendirian. Namun ia tahu, Beryl tidak akan senang jika ia menggunakan keahliannya hanya untuk mengalahkan orang lain. Jadi, Alusia hanya berdiri diam dan bersiap-siap untuk dipukuli. Namun sebelum orang itu sempat memukul wajahnya, Beryl tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Alusia, menerima pukulan itu untuknya. Pukulan itu tidak sampai melukai Beryl, tapi tetap saja terasa sakit. Ia lalu bertanya pada para pemuda itu, "Apa benar seperti ini cara kalian ingin menggunakan kemampuan berpedang kalian?" Si pemuda sombong itu masih belum paham kalau apa yang dilakukannya salah. Jadi ia mencoba menyerang kepada Beryl kali ini. Namun Beryl dengan mudah menunduk dan melucuti senjatanya dalam satu gerakan. Ia kemudian menangkis serangan dari beberapa teman si pemuda. Tapi sebelum keadaan semakin memburuk, kepala dojo muncul. Ia mendengar keributan dan segera berlari ke tempat kejadian. Namun ia sangat kecewa melihat murid-muridnya bertingkah seburuk itu. Ia berlutut dan dengan tulus meminta maaf kepada Beryl, berjanji akan memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah itu, Beryl dan Alusia mulai berjalan pulang bersama. Perjalanan, Beryl menjelaskan bahwa ia merasa tidak enak ketika Alusia pergi sendirian untuk mengambil jepit rambutnya. Jadi ia memutuskan untuk diam-diam mengikutinya agar bisa memastikan bahwa ia baik-baik saja. Alusia merasa bersalah karena Beryl harus terkena pukulan demi melindunginya. Tapi Beryl mengatakan bahwa pukulan itu tidaklah seberapa. Lagi pula, Alusia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi ia tidak perlu menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Kalau ada yang patut disalahkan, menurut Beryl itu adalah dirinya sendiri. Karena sebagai guru Alusia, ia seharusnya tidak membiarkannya pergi sendirian ke situasi yang mungkin berbahaya. Tahun-tahun di dojo pun berlalu, Alusia kini berada di tengah-tengah pertarungan latihan dengan Beryl. Gerakan Beryl masih sekuat dan seimbang seperti biasanya. Tapi kali ini, saat ia mengayunkan pedangnya, Alusia mampu mengimbanginya. Dan untuk pertama kalinya, Alusia berhasil mencetak 1 poin saat melawan Beryl. Beryl pun terkejut melihat sejauh mana Alusia telah berkembang. Namun ia merasa bahwa Alusia akhirnya siap untuk lulus dari dojonya. Maka ia memberinya pedang kelulusan sebagai simbol untuk upacara perpisahan. Pada saat itu, Alusia mulai menyadari bahwa Beryl benar-benar tidak menyadari betapa dewanya kemampuan berpedangnya. Ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan dojo karena masih banyak yang ingin ia pelajari darinya. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin merepotkan Beryl, jadi ia tidak membantah keputusan itu. Namun sebagai gantinya, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa teknik-teknik yang diajarkan Beryl jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Ia mendaftar dalam program Ordo Kesatria dan mengikuti ujian masuk. Seperti yang ia duga, selama ujian, tidak ada satupun kandidat lain yang mampu menandingi pelatihan yang ia dapatkan dari Beryl. Bahkan para penguji pun kesulitan untuk mengimbanginya. Jika mereka saja tak mampu mengikutinya, apalagi menghadapi Beryl secara langsung. Beryl memiliki kecepatan reaksi yang nyaris tidak manusiawi, serta kemampuan observasi yang jauh melampaui orang biasa. Jadi, tidak ada keraguan sedikit pun di hati Alusia bahwa Beryl adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Namun, Beryl sendiri tidak menyadari kehebatan berpedangnya, dan dengan sifatnya Beryl akan dengan senang hati menjalani sisa hidupnya sebagai ahli pedang yang tak dikenal siapapun. Namun Alusia tidak akan membiarkan gurunya tetap tidak dikenal.
Dengan kemampuan yang ia miliki, ia perlahan naik pangkat dalam ordo kesatria dengan harapan bisa mendapatkan kekuasaan yang cukup untuk mendukung Beryl. Dan ketika akhirnya ia berhasil meraih posisi sebagai komandan kesatria, sudah 10 tahun berlalu sejak ia meninggalkan dojo Beryl. Dalam kurun waktu itu, Beryl menjadi lebih kuat, lebih hebat dari apa yang ia ingat. Alucia merasa sedikit bersalah karena telah mengangkat Beryl sebagai instruktur tanpa bertanya lebih dulu. Tapi itu adalah satu-satunya cara untuk membawanya keluar dari desa dan memberinya pengakuan yang layak ia dapatkan. Alucia pun kembali ke aula pelatihan dan bertemu dengan Hambridge untuk menanyakan bagaimana latihan bersama Beryl berlangsung. Hambridge menjawab bahwa latihan itu luar biasa, mereka semua belajar begitu banyak darinya. Namun saat itu, Alucia tidak melihat Beryl di sekitar. Ia bertanya-tanya apakah Beryl sudah pulang lebih awal hari ini. Namun Hambridge memberitahunya bahwa Beryl sebenarnya pergi bersama Kuruni, karena Kuruni bilang ingin mengajaknya berkeliling kota. Alucia merasa sedikit cemburu setelah mendengar itu, karena artinya Kuruni pada dasarnya mengajak Beryl berkencan, dan ia berharap ia yang lebih dulu memikirkan ide itu. Sementara itu, dalam kencan Beryl dan Kuruni menunjukkan semua toko-toko menarik yang ada di kota. Beryl kagum betapa hidupnya suasana di tempat ini dibandingkan dengan desanya yang sepi. Namun, ia bertanya-tanya kenapa Kuruni membawanya ke distrik barat, karena semua tempat wisata utama seperti gereja dan istana seharusnya ada di distrik utara. Kuruni pun mengakui bahwa Beryl benar, tapi setelah cukup lama tinggal di kota, istana dan gereja jadi terasa biasa saja karena terlalu sering dilihat. Tapi Beryl sebenarnya sudah menantikan untuk melihat tempat-tempat itu. Saat mereka berjalan melewati pasar, Beryl mendengar seseorang memanggil namanya. Ia pun menoleh dan melihat seorang gadis berjalan mendekatinya, memanggilnya dengan sebutan guru. Jadi kemungkinan besar dia adalah salah satu muridnya. Tapi Beryl sama sekali tidak bisa mengingat siapa dia. Gadis itu juga tampaknya cukup akrab dengan Kuruni, namun Beryl masih belum bisa mengingat namanya. Gadis itu kecewa karena gurunya melupakannya. Jadi ia menunjuk ke pedangnya untuk mengingatkan Beryl bahwa ia adalah salah satu lulusan dari dojonya. Beryl berpikir sejenak dan akhirnya ia ingat di mana ia pernah melihat gadis itu. Namanya adalah Visel, dan memang benar ia pernah menjadi murid Beryl. Ia berlatih bersama Kuruni selama 2 tahun, meskipun penampilannya dulu sangat berbeda. Sudah 5 tahun berlalu sejak terakhir kali Beryl melihatnya. Jadi wajar kalau ia sudah tumbuh dan berubah banyak saat itu. Visel ternyata menjalani hidup yang cukup baik di ibu kota. Sekarang ia adalah ace atau anggota andalan dari pasukan sihir. Beryl senang mendengar kabar baik itu, tapi ia juga agak terkejut mengetahui bahwa Visel bergabung dengan pasukan sihir, karena ia tidak ingat pernah mengajarkan hal apapun tentang sihir padanya. Kuruni lalu bertanya apakah Visel sedang berbelanja. Visel menjelaskan bahwa ia datang untuk membeli aksesoris sihir. Beryl belum pernah mendengar tentang aksesoris sihir sebelumnya. Jadi Visel mengambil salah satu dan menjelaskan bahwa benda itu memungkinkan siapa saja untuk menggunakan sihir. Meskipun begitu, Visel sendiri sebenarnya tidak membutuhkan aksesoris karena ia mampu menggunakan sihir tanpa bantuan alat apapun. Beryl terkejut mendengar bahwa Visel bisa menggunakan sihir secara alami. Tapi ya, dia memang bilang sekarang dia bagian dari pasukan sihir, jadi masuk akal. Tepat saat itu, Beryl mendengar teriakan seorang wanita. Tasnya baru saja dirampas. Begitu melihat kejadian itu, Beryl langsung bersiap untuk mengejar pencurinya. Namun sebelum ia sempat melakukan apa-apa, Visel mengatakan bahwa Beryl bisa membiarkannya yang menangani ini. Visel lalu menghunus pedangnya dan melapisinya dengan sihir sebelum menebas ke arah si pencuri. Tebasan itu melepaskan ledakan energi sihir yang mengikat kaki si pencuri, membuatnya tersungkur ke tanah. Begitu pencuri itu jatuh, Kuruni langsung menangkap dan menahannya. Beryl terkesan melihat betapa baiknya koordinasi mereka dalam menangani situasi tersebut, terutama dengan sihir Visel, karena Beryl belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Visel menjelaskan bahwa dalam pertarungan, ia memang selalu melapisi pedangnya dengan sihir. Latihan dari Beryl sangat membantunya dalam mengadaptasikan sihir untuk pertarungan jarak dekat. Ia sangat berterima kasih kepada Beryl
dan Beryl pun sama-sama bersyukur bahwa Visel masih menggunakan semua teknik yang ia ajarkan dulu. Keesokan paginya, Beryl bangun pagi-pagi dan memutuskan untuk berjalan-jalan santai mengelilingi kota. Tapi saat sedang berjalan, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ketika menoleh, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di sana. Ia pun bertanya apakah gadis itu tersesat. Namun si gadis langsung membentak Beryl karena menganggapnya seperti anak kecil. Padahal dia adalah kepala dari pasukan sihir. Beryl mengira gadis itu hanya bermain-main, jadi ia tidak mempercayainya. Gadis itu mulai frustasi karena Beryl tidak percaya padanya. Jadi untuk membuktikannya, ia menciptakan bola api raksasa dari ujung jarinya. Beryl akhirnya percaya bahwa dia memang bagian dari pasukan sihir, tapi tetap saja ia terkejut. Bagaimana bisa gadis kecil itu memiliki kekuatan sihir seperti itu? Gadis itu menyuruh berhenti memanggilnya gadis kecil. Namanya adalah Lucy, dan dia adalah orang dewasa sepenuhnya. Mungkin dewasa agak berlebihan, tapi dia jauh lebih tua daripada Beryl. Dan dia tidak akan membiarkan Beryl terus memperlakukannya seperti anak-anak. Visel sudah menceritakan semuanya tentang Beryl padanya, dan betapa luar biasanya Beryl. Jadi Lucy sangat ingin bertemu langsung dengannya. Ia yakin bahwa Beryl pasti adalah guru yang luar biasa karena kemampuan Visel dalam menggunakan pedang benar-benar mengesankan. Namun Beryl dengan rendah hati mengatakan bahwa semua keberhasilan Visel adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja. Beryl terus berjalan bersama Lucy sebagai bentuk kesopanan, tapi tanpa sadar Lucy membawanya ke sebuah area terbuka yang luas, dan siapapun yang pernah main game pasti tahu kemana arah situasi ini. Lucy sangat menyukai sihirnya, jadi ia berlatih setiap hari untuk terus meningkatkan sebisa mungkin kemampuannya. Namun, ia tidak pernah menemukan lawan latihan yang sepadan. Tapi sekarang, karena Beryl adalah seorang master pedang legendaris, ia pikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menantangnya. Sebelum Beryl sempat menjawab apapun, Lucy sudah mencoba menyerangnya dengan sebuah ledakan api. Untungnya, Beryl segera melompat mundur dan berhasil menghindarinya tepat waktu. Sebenarnya Beryl lebih memilih untuk menghindari pertarungan jika memungkinkan. Tapi dari tatapan Lucy yang penuh semangat, sepertinya ia tidak akan membiarkan Beryl pergi sampai ia mendapatkan pertarungan yang pantas. Akhirnya, Beryl pun menarik pedangnya dan bersiap menghadapi Lucy. Lucy pun terus menyerang Beryl dengan bola api, namun Beryl berhasil menghindar dan menangkis semuanya. Lucy pun berganti ke sihir es, menciptakan 3 bola es besar. Tapi Beryl membelah semuanya dengan satu ayunan pedang. Semangat Lucy justru meningkat, sementara Beryl ingin segera mengakhiri pertarungan tanpa menyakiti Lucy, hanya berniat membuatnya pingsan dengan gagang pedang. Namun, Lucy melindungi dirinya dengan api memaksa Beryl mundur. Beryl pun mulai merasa kesulitan karena tak bisa menggunakan sihir, sementara Lucy terus menekan dengan serangan bola api dari belakang. Saat serangan berhenti, Lucy menjatuhkan bola es raksasa, tapi Beryl menangkisnya. Lucy pun lalu melelehkannya dengan api, menciptakan kabut tebal. Saat Beryl mencoba menyerang, Lucy memukulnya mundur dengan sihir petir. Tak satu pun dari mereka berhasil saling melukai, dan Lucy mulai frustasi. Ia pun mengeluarkan kartu asnya, yaitu menggunakan sihir lubang hitam. Beryl berhenti karena sadar itu sangat berbahaya. Namun, Lucy membatalkan sihirnya dan menyerah karena melihat Beryl tetap tenang. Ia meminta maaf dan mengakhiri pertarungan tersebut. Kemudian Beryl merasa lega, lalu bertanya soal sihir tersebut. Lucy menjelaskan bahwa sihir tersebut bisa menghancurkan tubuhnya. Ia kini paham kenapa Visel sangat mengagumi Beryl, karena kebanyakan orang pasti sudah tumbang hanya karena ketakutan. Ini pertama kalinya Lucy bertemu pendekar pedang seperti Beryl, dan ia benar-benar meminta maaf atas tantangan mendadaknya. Lucy kemudian meminta Beryl untuk datang ke institusi sihir agar ia bisa menebus kesalahannya. Sore harinya, Beryl kembali ke aula pelatihan dan bertemu Visel.
yang datang membawa ramuan penyembuh dari institusi sihir sebagai permintaan maaf atas insiden pagi tadi. Meski sempat menolak, Beryl akhirnya menerima ramuan itu. Fischl menjelaskan bahwa Lucy menjaga penampilannya tetap muda dengan sihir dan dengan kekuatan besar yang dimilikinya memanglah luar biasa. Bahkan Beryl merasa nyawanya hampir melayang saat bertarung dengannya. Fischl menenangkan Beryl dengan mengatakan bahwa Lucy adalah pengecualian karena penyihir biasa tidak akan sekuat itu. Tiba-tiba, Alucia datang membawa kabar tentang permintaan khusus dari guild petualang. Ia mengajak Beryl menemui Serena yang menjelaskan bahwa guild ingin Beryl menyusun pelatihan untuk petualang pemula sebelum mereka memasuki dungeon. Beryl sempat ragu karena pengalaman masa lalunya yang buruk di dungeon. Tapi karena tugas ini tak mengganggu pekerjaannya sekarang, ia diajak langsung ke guild oleh Serena. Setibanya di kantor guild, Beryl terkejut menemukan Lucy sudah menunggunya di sana. Lucy ternyata berteman baik dengan ketua guild yang bernama Nidus dan ingin bertemu dengan Beryl. Nidus menyambut Beryl dan langsung mengarahkan pembicaraan pada Meigin yang merupakan asistennya untuk membahas detail pekerjaan. Sebelum menyetujui hal tersebut, Meigin ingin tahu apakah Beryl punya pengalaman sebagai petualang. Karena Beryl menjawab tidak, Meigin pun mulai meragukan kelayakannya. Serena dan Lucy membela Beryl, tapi Meigin tetap khawatir soal keselamatan para petualang baru, terutama karena akhir-akhir ini monster mulai berperilaku aneh. Untuk membuktikan kelayakannya, Meigin menantang Beryl untuk bertarung melawan Serena yang berpangkat hitam. Jika menang, Beryl akan dianggap layak. Serena menerima tantangan itu, dan meski Beryl cemas, duel pun segera diatur. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah berada di lapang pelatihan, dikelilingi kerumunan besar penonton. Setelah duel selesai, Serena bangkit sambil tertawa kecil, meski keringat masih menetes di pelipisnya. Seperti biasa, aku masih belum bisa menang darimu, katanya sambil menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Namun, tak ada rasa kecewa dalam suaranya, hanya rasa hormat dan kekaguman. Beryl pun membantu Serena berdiri dan berkata, "Kau sudah jauh lebih kuat dari yang kukira, Serena. Tapi pertarungan bukan soal menang atau kalah. Ini tentang seberapa banyak kau bisa belajar dari setiap tebasan." Ucapnya itu disambut anggukan dalam dari Serena. Ketua guild Nidus lalu berbicara lantang di hadapan semua orang. Dengan ini, saya menyatakan bahwa Beryl resmi diterima sebagai pelatih untuk program pelatihan petualang pemula. Sorak-sorai pun langsung terdengar dari kerumunan itu. Dan seperti itulah, hari itu pun berakhir. Beryl yang awalnya hanya berniat menjalani hidup tenang sebagai instruktur biasa, kini kembali diseret ke dalam dunia yang lebih besar, yaitu dunia para petualang muda. Duel tak terduga dan penyihir-penyihir dengan kemampuan luar biasa. Tapi mungkin, hanya mungkin, ini memang takdirnya. Setelah kemenangan Beryl atas Serena dalam duel, Beryl resmi menjadi instruktur di guild. Ia kemudian memulai pelatihan dengan murid-murid barunya. Mereka memperkenalkan namanya masing-masing. Ini Porta, Nedry, dan yang terakhir, Charlie Katz. Mereka menjelajah dungeon bersama Beryl dan Serena untuk menguji kemampuan mereka.
Namun, setelah mengalahkan sejumlah goblin, mereka mendeteksi ancaman yang jauh lebih besar. Muncul monster khusus bernama Xenogrebel, merupakan monster berbahaya yang bisa mengalahkan petualang kelas atas. Beryl dan Serena terpaksa bertarung melawan monster tersebut untuk menyelamatkan Porta yang terluka parah setelah diserang monster tersebut secara mendadak. Itulah akhir dari episode 3. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video update lainnya.